Halo friend, welcome back. Kali ini kita akan menyusuri kisah tentang 25 nabi. Yang pertama, kisah tentang Nabi Adam. Yuk, kita langsung saja ke videonya. Adam yang pertama mengelola bumi. Di manakah ini? Adam menatap sekeliling dengan perasaan heran dan sedih. Ia berada di tempat asing yang gelap dan dingin. Sepi, tak ada kehidupan. Sungguh berbeda dengan biasanya. Ketika ia terbangun di surga, terang, nyaman, dan penuh keindahan. Surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditempati Adam dan istrinya, Hawa. Selalu tersedia makanan dan minuman yang lezat serta melimpah untuk dimakan sepuasnya. Namun kini kenikmatan itu telah lenyap. Adam terpekur, nelangsa, teringat dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Ia melanggar aturan Allah dan malah mengikuti bujuk rayu iblis untuk memakan buah dari pohon terlarang. Adam kembali merunduk, air matanya tak lagi dapat ditahan. Ya Allah, hamba sungguh menyesal dengan apa yang sudah hamba lakukan. Ampuni hamba, ya Allah. Adam terus bergumam. Adam menyadari pasti Allah Subhanahu wa taala sangat kecewa kepadanya. Ia adalah manusia pertama yang telah dibanggakan Allah di hadapan para malaikat dan iblis. Disebut sebagai makhluk yang paling pantas mengelola bumi. Allah pasti punya rencana bagaimana nanti Adam dipercaya menjadi pemimpin di muka bumi. Namun dengan pelanggaran ini, Adam turun ke bumi dengan cara yang tidak nyaman. Adam lupa dengan peringatan Allah untuk menjauhi pohon terlarang. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi dalam keadaan terpisah. Hawa diturunkan di Jeddah, sedangkan Adam diturunkan di puncak Gunung Baudza yang terletak di wilayah Dahna, negeri India. Konon gunung itu kini dikenal dengan sebutan Gunung Adam. Telapak kaki Adam yang berukuran 1,8 meter meninggalkan jejak di sana. Ukuran kaki yang sangat besar, karena Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Postur tubuhnya sangat tinggi dan besar, sekitar 30 meter. Wow, besar sekali bukan? Di puncak gunung itulah Adam menyesali kesalahannya. Ia sangat malu dan merasakan penyesalan mendalam. Ia terus menangis dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa yang terus ia lantunkan. Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wahai Tuhan kami telah mencelakakan diri kami sendiri. Jika Engkau tak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf 7-23. Tanpa merasa lelah dan bosan, Adam terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya kesungguhan Adam dalam berdoa membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Adam. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk membimbing Adam mencari Hawa, istrinya. Adam yang badannya tinggi besar cukup berjalan kaki menyusuri perjalanan dari India ke Mekah. Saat itu belum ada makhluk lain selain Adam. Adam dan Hawa masing-masing saling mencari selama 40 hari
hingga akhirnya mereka bertemu di sebuah bukit yang terletak di Mekah. Bukit itu kini dikenal dengan sebutan Jabal Rahmah, yaitu bukit kasih sayang, karena di sanalah Adam dan Hawa kembali bertemu dan saling menyayangi. Jabal Rahmah ini terletak di bagian timur kota Mekah. Di puncaknya terdapat tugu yang menandakan pertemuan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa membangun keluarga dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, yakni mengelola bumi dengan ilmu yang dianugerahkan kepada Adam dan Hawa, mengolah tanah yang gersang menjadi subur dengan tumbuhan, bumi yang sepi menjadi ramai dengan lahirnya keturunan Adam. Hal-hal yang dilakukan Adam dan Hawa di bumi membuktikan kepada malaikat dan iblis bahwa manusialah yang lebih pantas mengelola bumi, karena manusia memiliki ide yang kreatif dan pengetahuan yang luas, seperti yang ditunjukkan oleh Qabil sebagai petani ulung. Ia menyulap bumi yang gersang menjadi kebun-kebun yang subur, serta Habil, adik dari Qabil, yang piawai dalam beternak. Berbeda dengan malaikat yang diciptakan tanpa memiliki keinginan dan hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iblis, sesuai janjinya kepada Allah, ia akan terus menggoda Adam dan keturunannya agar mau mengikuti bujuk rayunya, sehingga kelak ia punya teman di dalam neraka. Iblis tidak rela jika Adam dan anak keturunannya kembali ke surga. Tekad iblis ingin menggoda manusia sampai akhir zaman. Iblis langsung membuktikannya. Ia terus mencoba untuk mencelakakan Adam dan keturunannya, hingga kekhawatiran malaikat tentang kelakuan manusia pun menjadi kenyataan, yaitu membuat kerusakan dan menimbulkan pertumpahan darah di bumi, seperti yang dilakukan oleh putra Adam. Qabil dan Habil, dua kakak beradik yang memiliki perangai berbeda. Adam mendidik mereka sesuai dengan karakternya. Qabil berwatak keras, diajarkan untuk bertani, sedangkan Habil yang penyayang diajarkan untuk beternak. Pada saat keduanya sampai di usia yang pantas untuk menikah, Adam bermaksud menjodohkan keduanya dengan saudara perempuan yang bukan kembarannya. Qabil dijodohkan dengan Labutza, saudara kembar Habil, sedangkan Habil dijodohkan dengan Iklima, saudara kembar Qabil. Namun Qabil tidak rela karena Iklima lebih cantik. Qabil ingin dirinya yang menikah dengan Iklima. Adam menyerahkan keputusannya kepada Allah dengan menyuruh mereka berdua menyerahkan kurban berupa harta terbaik yang mereka miliki. Qabil berkurban dengan hasil panen yang biasa saja, sedangkan Habil ia mencari hewan ternak yang paling gemuk dan sehat untuk dikurbankan, dan hasilnya tentu saja kurban Habil menjadi yang terbaik dan diterima oleh Allah. Artinya Habil yang berhak menikah dengan Iklim. Keputusan itu ternyata melahirkan kedengkian di hati Qabil. Rasa iri membuat hati Qabil terbakar amarah, hingga begitu mudah menerima bisikan iblis yang membujuk Qabil agar membunuh Habil. Terjadilah pertumpahan darah di bumi untuk pertama kalinya. Tentu saja iblis bersorak gembira karena lagi-lagi berhasil menipu manusia. Demikianlah pada akhirnya manusia dan iblis menjadi musuh sepanjang zaman. Iblis tak pernah istirahat dari menggoda manusia, sedangkan manusia sebagai anak keturunan Adam ada kalanya begitu patuh pada Allah. Namun seringkali lalai dan lupa dari mengingat Allah. Di saat lupa kepada Allah itulah iblis berhasil menggoda.
hingga kejadian yang dialami Adam terus berulang, yaitu menghadapi kerugian besar akibat kesalahan kecil yang dilakukan. Adam diberi kehidupan nyaman dengan disediakan segala kenikmatan di surga. Harus kehilangan segalanya karena lebih memilih mencicipi buah terlarang yang rasanya tak sebanding dengan aneka buah-buahan lezat yang disediakan Allah. Kebanyakan manusia akan terus ada yang seperti itu sampai hari kiamat, karena iblis akan terus berjuang menggodanya, kecuali orang yang benar-benar menyadari bahwa dirinya sebagai khalifah di muka bumi akan terus berjuang juga menghindari bujuk rayu iblis. Ya. Oke, friend, demikian sekelumit dan sedikit kisah mengenai Adam yang pertama mengelola bumi. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya tentang kisah nabi selanjutnya, yaitu Nabi Idris yang kreatif. Ya, ditunggu videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Oke teman-teman. Oke friend, terima kasih.